Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Fauziah, NPM 1810301017 akan menjawab soal-soal ujian akhir semester. Soal yang pertama yaitu apa relevansi antara istilah curere dengan kurikulum saat ini? Nah, jadi menurut saya curere itu artinya tempat untuk berpacu. Nah, sedangkan kurikulum ini mempunyai berasal dari istilah yaitu curere. Nah, kurikulum ini pada zaman dahulu digunakan dalam bidang olahraga. Nah, jadi kurikulum itu merupakan jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari start sampai finish untuk mendapatkan sebuah penghargaan yaitu medali. Nah, lalu dibuat dalam dunia pendidikan. Jadi dalam dunia pendidikan ini siswa diminta untuk mengikuti beberapa mata pelajaran di dalam sekolah dan untuk apa di akhir itu untuk mendapatkan sebuah penghargaan yaitu ijazah. Jadi istilah curere dengan kurikulum ini sangatlah relevan. Lalu soal yang kedua yaitu jelaskan asas-asas yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Jadi asas-asas yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia ini ada 4. Yang pertama yaitu asas filosofis, yang kedua yaitu asas psikologis, yang ketiga yaitu asas sosiologis, dan yang keempat yaitu asas organisatoris. Asas yang pertama yaitu asas filosofis. Jadi pada hal ini di kurikulum Indonesia itu bergantung pada dasar negara Indonesia. Nah, dasar negara Indonesia itu Pancasila. Jadi di dalam Pancasila itu mengandung beberapa sila. Nah, misalnya sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka di dalam sebuah pendidikan di sekolah sebelum memulai pelajaran, siswa diminta untuk berdoa terlebih dahulu. Dan yang kedua, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini berarti dapat diimplementasikan juga di dalam dunia pendidikan. Misalnya, guru harus bersifat profesional dalam mengajar peserta didik. Terus yang kedua yaitu asas psikologis. Jadi kurikulum pendidikan di Indonesia itu harus disesuaikan dengan kognitif siswa. Jadi jenjang pendidikan di Indonesia itu ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Jadi dalam menyusun kurikulum ini harus disesuaikan dengan kognitif siswa. Misalnya pada jenjang PAUD ini anak-anak kan lebih senang bermain, menghafalkan lagu, pokoknya yang ceria-ceria dan bersenang-senang. Jadi kurikulum untuk jenjang PAUD ini dibanyakan dengan praktek, yaitu dengan bermain, menghafalkan lagu, menyanyikan lagu, dan lain-lain. Lalu asas yang ketiga yaitu asas sosiologis. Jadi kurikulum di Indonesia itu berkaitan juga dengan keadaan masyarakat. Jadi kurikulum itu harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Karena hal ini nantinya ketika siswa itu lulus akan terjun di masyarakat. Jadi siswa itu setelah lulus diminta untuk dapat mampu menyelesaikan sebuah masalah dan memberikan solusi di dalam masyarakat tersebut. Lalu contoh dari asas sosiologis yaitu kalau diimplementasikan di sekolah, yaitu guru memberikan tugas kelompok kepada siswa. Jadi guru itu membiasakan kepada siswa agar dapat bekerja secara kelompok, agar nantinya di masyarakat itu sudah terbiasa. Lalu soal yang nomor 3 yaitu apa yang Anda ketahui mengenai model pengembangan kurikulum garis atas dan bawah. Jadi
model pengembangan kurikulum garis atas dan bawah itu atau top down disebut juga model administratif. Nah, pada model administratif ini terdapat struktural dalam penyusunan kurikulum. Nah, di atas sendiri itu ada Kemendikbud, yaitu yang membuat ide dan menyusun kurikulum, lalu di terdapat bawahannya, yaitu terdapat panitia yang terdiri dari para ahli, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Setelahnya, di bawahnya terdapat guru-guru inti. Nah, guru-guru inti tersebut juga di bawahnya lagi ada guru-guru mata pelajaran. Nah, semuanya itu menyusun kurikulum. Nah, guru-guru mata pelajaran ini juga membuat landasan kurikulum, prinsip kurikulum, tujuan kurikulum, dan lain-lain. Nah, lalu setelah jadi, nanti akan diuji cobakan kepada atasan. Saya akan menjawab melanjutkan nomor soal yaitu 4. Jadi, mengapa kurikulum 1964 ini diganti ke kurikulum 1968? Jadi, kurikulum 1964 ini merupakan kurikulum pada masa Presiden Soekarno, sedangkan kurikulum 1968 merupakan kurikulum yang ada pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, pada hal ini terjadi pergantian kurikulum karena di kurikulum 1964 ini terdapat sebuah pancawardhana, dan di kurikulum 1968 ini terdapat manusia Pancasialis. Nah, jadi alasan mengapa digantinya kurikulum 1964 ke kurikulum 1968 yaitu yang pertama yaitu karena adanya alasan politik, yaitu pergantian presiden dari Pak Soekarno ke Pak Soeharto. Dan yang alasan yang kedua yaitu adanya alasan asas sosiologis. Jadi Pak Soeharto ini menginginkan agar kurikulum ini mengikuti kondisi masyarakat dan perkembangan zaman. Jadi pada kurikulum 1968 lebih dikembangkan lagi ilmu teknologi, komputer, pengetahuan, dan lain-lain. Lalu saya akan menjawab soal selanjutnya yaitu nomor 4. Jelaskan landasan yang diterapkan dalam kurikulum 1975. Jadi, dalam kurikulum 1975 ini memiliki landasan atau sistem yang disebut PPSI, yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional. Jadi, sistem ini atau landasan ini senantiasa mengarahkan agar tercapainya tujuan yang spesifik. Hal ini dapat dicontohkan di dalam jenjang SMA atau MA, yaitu sudah dijuruskan, yaitu ada jurusan seperti IPA, IPS, bahasa, atau bahkan agama. Lalu saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 6. Apa karakteristik dari kurikulum 1984? Nah, berikut karakteristiknya. Yang pertama yaitu pengajaran dilakukan dengan melalui pendekatan yang berpusat pada anak, yaitu dengan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Nah, jadi di kelas itu pengajarannya difokuskan kepada keaktifan siswa. Yang kedua yaitu materi dikemas dengan pendekatan spiral. Dan yang ketiga itu siswa diberi pemahaman dahulu dengan pengertian materi, lalu setelah itu diberi pelatihan atau yang berupa soal-soal. Nah, setelah itu ada juga yang terakhir, jadi dalam kurikulum ini siswa dinilai dari keterampilan berproses. Lalu soal selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan kelemahan dari kurikulum KBK. Kurikulum KBK ini adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KTSP 2004. Jadi dalam kurikulum ini memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu sumber daya manusianya yang belum potensial.
Jadi, dalam menjabarkan KTSP 2004 ini memerlukan guru yang berkualitas agar mampu menjabarkan KTSP dengan baik. Dan yang kedua, yaitu kelemahan yang kedua, yaitu kurangnya fasilitas di sekolah. Jadi, semua di sekolah Indonesia itu memiliki fasilitas yang berbeda-beda. Jadi ini menjadi kelemahan dalam kurikulum ini. Dan dengan adanya keterbatasan fasilitas ini mengakibatkan kurang fokus atau kurang maksimal dalam menjalankan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum KBK ini atau KTSP 2004 ini. Lalu kelemahan yang ketiga yaitu kualitas guru itu masih rendah. Padahal kualitas guru itu sangat diperlukan karena untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain agar pendidikan semakin berkualitas. Saya akan menjawab pertanyaan soal terakhir, yaitu apakah yang Anda ketahui mengenai kurikulum Adiwiyata? Jadi, menurut saya, kurikulum Adiwiyata itu merupakan kurikulum yang melibatkan lingkungan dalam proses belajar mengajarnya. Contoh dari kurikulum Adiwiyata ini yaitu adanya program sekolah Adiwiyata. Nah, ini adanya program sekolah Adiwiyata ini merupakan komitmen sekolah untuk menjalankan operasional sekolah tersebut yang sehat dan berwawasan lingkungan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.